Hello and Happy New Year untuk semuanya. Kita udah masuk ke tahun baru, tahun 2022. Jadi ini adalah weekly update pertama. Ya, ini yang pertama. Oke, jadi di weekly update pertama ini aku bakal kasih tahu progres aku di minggu pertama. Di minggu pertama, seperti yang aku bilang di minggu sebelumnya, aku lagi belajar buat website dan aku pakai video dari YouTube. Nama channelnya tuh freecodecamp.org. Jadi ya aku belajar dari sana, videonya 11,5 jam, 11 jam 30 menit kira-kira kayak gitu, sebanyak itu. Dan aku baru selesaikan hari ini, tepat tanggal 1 Januari. Jadi aku selesaikannya selama 1 minggu penuh tanpa stop, jadi tiap hari kayak ada nonton 1 jam 2 jam gitu. Dan akhirnya selesai. Kira-kira website aku kayak mana dan untuk apa aku belajar buat website. Aneh sekali, random sekali kenapa tiba-tiba aku buat website. Alasannya adalah pertama karena aku punya cita-cita dari dulu aku pengen buat satu perusahaan. At least saking besarnya perusahaan aku sampai aku perlu website. Untuk apa perusahaan punya website? Mungkin untuk kasih tahu produk mereka, jadi informasi tentang produk mereka atau tentang perusahaan mereka itu untuk apa, habis itu untuk online shopping, enggak tahu lah. Lalu cita-cita kedua aku pengen buat komunitas. Jadi komunitas yang aku mau buat itu tuh untuk orang-orang yang suka procrastinate kayak aku. Jadi kayak suka nunda-nunda sesuatu dan akhirnya pengen belajar. Dan aku sadar betapa pentingnya ada orang yang saling suportif gitu. Jadi kayak sama-sama belajar, sama-sama motivasi. Habis itu pas kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan atau pengen belajar sesuatu tapi tak tahu mau belajar dari mana, kita perlu orang lain, kita perlu mentor, kita perlu teman dan lain-lain. Jadi aku mau buat website di mana orang-orang kayak gitu tuh bisa ketemu, berkomunikasi dan lain-lain. Aku pengen websitenya bisa kayak ada sistem kita upload sesuatu, jadi kalian bisa upload hasil kerjaan kalian, habis itu orang bisa komen, orang bisa kasih solusi, orang bisa kasih masukan, oh ini kayaknya lebih bagus kau kayak gini, ini kayaknya kau lebih bagus kayak gini, oh kayaknya ini kau butuh belajar dari sini, kira-kira gitu. Jadi untuk orang-orang yang pengen belajar, untuk orang-orang yang baru mau mulai, orang-orang yang suka nunda-nunda, aku mau buat website di mana kita semua bisa berkumpul gitu. Oke, jadi pertama-tama aku mau kasih lihat kalian website yang aku lagi buat, yang aku buat untuk aku belajar. Jadi ini belum untuk perusahaan, belum untuk komunitas dan lain-lain. Jadi ini purely untuk aku belajar dan untuk aku simpan progres aku gitu. Dan ya gitu loh. Jadi di website ini aku mau kayak buat ada 3 halaman. Halaman pertama homepage, ini homepage-nya. Jadi di homepage tuh bakal kayak kasih info, overview, apa itu lain kali, siapa kita, untuk apa aku buat ini, dan homepage ini untuk apa. Jadi ini bakal aku tulis di homepage aku nanti. Ada logo, ada banner, dan tulisannya, lalu ada beberapa link untuk ke halaman lain. Jadi kita coba ke halaman kedua itu talent. Ini halaman talent. Jadi di halaman talent sama kayak sebelumnya, ada banner besar, habis itu ada tulisan talent dan link-link ke halaman lain. Jadi di talent ini isinya teman-teman aku yang sama-sama belajar. Jadi ada adik aku, Devrentio, ada Martin Jason Alfredo, teman aku dari Kukoreal, dan lalu aku juga eksperimen dengan formulir gitu. Jadi kalian bisa isi kalau kalian mau join atau apa gitu. Tentunya ini masih belum kerja, ini hanya kayak desain aku. Jadi kalian bisa isi nama kalian bisa isi gender kalian, habis itu bisa isi skill level, email, password. Kalau password nggak kelihatan, kayak yang bisa kalian lihat di sini, habis itu kalian bisa submit. Itu kira-kira di halaman kedua, halaman talent ini. Dan yang ketiga, yang paling penting dari website aku nanti itu projects. Jadi projects ini rencananya aku mau buat dia kayak portfolionya aku sama Dev sama si Jason. Jadi aku mau buat tempat ini isi semua hal yang pernah kami kerjakan. Jadi misalnya kayak sekarang projectnya web design aku yang kerjakan gitu, dan nanti ada linknya dimana kasih kalian lihat web design aku kira-kira kayak mana, kalian bisa lihat hasilnya kayak mana. Misalnya Jason edit video, hasilnya kayak mana. Misalnya Dev buat pixel art gambar, hasilnya kayak mana. Jadi ini masih belum jadi tentunya, ini aku baru kayak tulis aja supaya nggak kosong.
Ya, kira-kira kayak gitu. Jadi ini 3 halaman website aku, dan sekarang apa yang mau aku lakukan di website ini untuk minggu depan. Untuk minggu depan rencananya kalian bisa lihat bannernya kan. Bannernya ini kan kalian lihat kayak 2 tanda panah silang-silang gitu aja kan. Jadi bannernya aku mau gambar banner untuk minggu depan. Aku masih belum tahu konsepnya kayak mana, tapi ya aku bakal pikirkan untuk minggu depan. Lalu aku bakal pakai apa untuk gambar banner ini? Rencananya aku bakal gambar pakai Sprite. Jadi Sprite itu aplikasi untuk gambar pixel art. Kenapa aku pilih pixel art? Karena mungkin lebih gampang. Karena harusnya lebih gampang. Aku nggak tahu juga. Yang pastinya kalian jangan berharap terlalu banyak karena aku nggak pandai gambar sama sekali. Dan satu-satunya alat aku hanya mouse ini dan skill level aku yang sangat rendah dalam menggambar. Aku nggak pernah dapat di atas 80 untuk gambar di sekolah seumur hidup. Jadi ya aku bakal coba pakai Sprite. Nggak tahu hasilnya gimana, tapi ya doakanlah. Oke, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita update tentang buku. Jadi kita bakal update tentang buku. Jadi buku yang sekarang aku lagi baca tuh ini statistik. Sebenarnya ini buku pelajaran anak kuliah, tapi aku beli karena tempat kuliahku aku nggak bisa ambil mata kuliah ini. Jadi aku beli sendiri, aku pelajari sendiri, dan total halaman dari buku ini ada 408 dan aku udah baca sekitar 20 halaman dalam 2 hari. Cukup susah. Banyak yang aku nggak tahu, jadi aku sambil baca sambil cek di Google apa arti ini, apa arti itu, dan ya pelan-pelan lah belajarnya. Oh, kenapa aku pilih buku ini, statistik? Karena pertama, aku suka angka, dan kayaknya suatu saat kalau jadi data analis tuh keren gitu. Jadi kayak kalau aku udah punya perusahaan gitu kan, habis itu ada data-data, ada tabel-tabel, grafik-grafik, aku bisa baca gitu. Kayaknya bakal keren banget gitu. Jadi itu kenapa aku belajar statistik, ya persiapan untuk aku sendiri juga. Oke, kita lanjut ke update selanjutnya. Update selanjutnya itu ada update financial. Jadi update financial itu update yang akan aku buat per bulan. Jadi per bulannya aku udah nabung seberapa banyak untuk uang aku, tabungan aku cukup untuk bayar S2 aku. Kenapa aku buat benda ini? Kenapa aku buat financial update ini? Supaya aku termotivasi. Jadi kalau kalian lihat kayak tiap minggu tiba-tiba tabungan aku nggak bertambah-tambah, kalian bisa kayak, kok ngapain? Jajan ya terus gitu kan. Jadi aku bisa kayak termotivasi untuk nabung. Habis itu kalian bisa hina aku kalau aku nggak nabung sama sekali. Untuk bulan ini financial update-nya aku udah ada di 14,4% sampai ke MBA. Dan kalau kalian bilang kayak 14,4% ini banyak sekali Martio. Oke. Jadi untuk kalian yang belum tahu, aku tabung ini udah 2 tahun. Dan 2 tahun aku baru sampai 14,4%. Dan ini aku nggak fokus sih sebenarnya. Jadi mulai tahun ini aku bakal fokus nabung MBA. Tentunya sambil nabung untuk uang cadangan, uang hati-hati aku. Kalau tiba-tiba hal buruk terjadi, semoga enggak. Misalnya kayak ban mobil atau aku yang sakit atau apa gitu, semoga enggak. Aku bisa pakai uang itu. Jadi kayak emergency money. Uang yang aku pakai pas tiba-tiba sesuatu yang buruk terjadi. Lalu pastinya aku juga nabung untuk investasi. Sekarang aku pakai Bibit. Bibit tuh aplikasi Indonesia punya untuk nabung, bukan untuk investasi di reksadana. Aku juga nabung di reksadana Australia juga, yaitu namanya ETF. Jadi totalnya aku ada 3 investasi, 1 uang jaga-jaga dan uang untuk nabung MBA. Ya, itu aja. Sekian untuk update minggu ini. See you next week dan stop bilang lain kali. Bye-bye.